Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Selvi Dwi Piana dengan NPM 2578313. Di sini saya dari kelas TRPL 2D. Di sini saya akan menjelaskan codingan dengan mata kuliah struktur data. Selamat menyaksikan. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan codingan-codingan yang ada di sini. Yang pertama yaitu ada include IOStream using namespace std. Ini penjelasannya. Include IOStream ini digunakan untuk input dan output seperti code ya. Untuk using namespace std ini untuk supaya tidak perlu menulis std atau code tersebut. Kalau untuk integer maksima font antrian array sama dengan 5, font sama dengan 0, batch sama dengan 0, dan ada lagi string antrian ATM 5. Penjelasannya di sini maksimal antrian array 5 itu kapasitas maksimal antrian adalah 5 data. Jadi maksimal antrian itu ada di 5 data. Untuk font 0 itu penanda data yang paling depan. Ini penanda data yang paling depan. Untuk batch itu penanda data yang paling belakang. Kalau font sama dengan 0 ini dia yang paling depan. Kalau untuk batch sama dengan 0 ini dia yang paling belakang. Dan untuk string antrian ATM itu array itu menyimpan data antrian ATM, data antrian ATM tersebut. Nah, lanjut ke bold in is full array, return batch sama dengan maksimal antrian array. Penjelasannya di sini, fungsi ini dapat digunakan untuk mengecek apakah antrian itu sudah penuh atau belum. Nah, jika batch itu sama dengan kapasitas maksimal, maka antrian dianggap penuh. Mengembalikan nilai true penuh, false itu belum penuh. Untuk bold is empty array, return for, dan batch itu penjelasannya itu digunakan untuk mengecek apakah antrian itu kosong atau tidak. Jadi jika font itu sama dengan batch, jika font ini sama dengan batch, berarti tidak ada data di dalam antrian tersebut. Nah, lanjut ke void enquirement string data. Ini penjelasannya itu fungsi ini untuk menambahkan data ke antrian tersebut, ke antrian tadi ya. Nah, lanjut lagi. Bagian ini di bagian pengecekan. Nih, di bagian pengecekan penambahan data antrian. Void enquire array atau string data. Ada if is ini antrian penuh, code kurang dari antrian penuh. Ada antrian ATM atau batch dan maksimal antrian array data batch. Di sini penjelasannya jika antrian penuh, program menampilkan pesan antrian penuh. Nah, jika antrian ini penuh, program itu menampilkan pesanan antrian itu penuh. Nah, untuk yang ini, else antrian ATM itu penjelasannya, data ini dimasukkan ke dalam array antrian ATM. Nah, data ini dimasukkan ke dalam array antrian ATM, batch persen maksimal antrian array itu tuh digunakan agar indeks tetap berada di dalam batas array atau disebut circular
QW. Nah, setelah data masuk, batch ini bertambah satu. Lanjut lagi untuk void QW array. Ini fungsinya untuk menghapus data yang paling depan dalam antrian. Nah, untuk ini if as the array code antrian kosong LDLC font itu tuh jika ada data program menampilkan antrian kosong. Else atau from itu menjelaskan from plus plus itu berarti data paling depan dianggap keluar dari antrian tersebut. Reset from and batch yang ini itu tuh penjelasannya jika setelah QW antrian menjadi kosong, font dan batch dikembalikan ke angka 0. Tujuan awalnya supaya antrian itu mulai lagi dari awal. Nah, ini batch 0 nih. Lanjut ke fungsi display QW. Ini tuh menjelaskan digunakan untuk menampilkan isi antrian tersebut. If emplacing array code antrian kosong, ini itu menjelaskan jika tidak ada data, program menampilkan data kosong, menampilkan antrian kosong ini. Kalau ini eh else count antrian ATM itu dia menampilkan tulisan awal dalam daftar antrian. Untuk for integer i sama dengan from i kurang dari batch i plus plus quote antrian i persen maksimal antrian array itu penjelasannya for ini digunakan untuk menampilkan semua data dari depan hingga belakang. Persen maksimal antrian array digunakan untuk indeks tetap aman dalam array tersebut. Untuk fungsi integer main ini program utama yang dijalankan dari suatu codingan ini. Menambahkan data antrian ada nasabah 1, nasabah 2, nasabah 3, nasabah 4, dan nasabah 6. Ini menambahkan 5 nasabah ke dalam antrian ATM tersebut. Untuk display QW itu menampilkan seluruh isi antrian ATM. Nah, begitu. Return ini udah dia selesai. Jadi kesimpulan program ini yaitu program ini menggunakan konsep QW antrian dengan metode array curricular QW. Operasi yang digunakan itu ada NQW, DQW, display, is full, dan is empty. Konsepnya yaitu menggunakan prinsip first in first out. Data yang dimasukkan pertama akan keluar pertama. Gitu. Untuk yang kedua yaitu bagian awal. Input yang seperti tadi. Itu tuh menyiapkan ruang antrian. Itu bagian dari bagian awal dan struktur datanya. Include iOSman itu memasukkan pustaka standar input atau output agar bisa menggunakan code atau chain. Using namestar std ini itu agar tidak perlu menulis std sebelum perintah seperti code. Terus start animasi ATM itu membuat struktur data untuk menyimpan data setiap elemen antrian atau isinya. Untuk ini ada string nama, ada string umur, ini menyimpan nama orang yang mengantri, menyimpan umur orang mengantri tersebut. Untuk next, petunjuk ke elemen berikutnya dalam antrian. Integer maksimal antrian linked list 5, yaitu maksimal antrian linked list ini 5. Batas maksimal jumlahnya itu antrian itu dibatasi sampai 5 orang saja. Variabel petunjuk hit. Mana hit? Nah, di sini ada hit. Hit itu menunjukkan ke
ke elemen pertama, antrian. Untuk tail itu menunjukkan ke elemen terakhir antrian. Untuk cure itu eh, petunjuk sementara untuk menelusuri antrian tersebut. Untuk del itu eh, petunjuk sementara untuk menghapus suatu elemen. Untuk new code yaitu petunjuk untuk membuat elemen baru. Untuk yang kedua yaitu fungsi code linked. Nah, ini code linked itu menghitung jumlah antrian. Ada seperti ini, integer if hit sama dengan 0, return, else integer banyak. Nah, ini jika head itu kosong atau nol berarti antrian itu kosong, maka akan dikembalikan ke nilai 0. Tetapi jika dia ada isi, mulai dari hit ini berjalan terus ke elemen berikutnya sampai habis atau nol. Sampai habis, sampai menghitung jumlah elemen tersebut. Lanjut, dia itu dapat mengembalikan jumlah total elemen fungsi antrian. Nah, untuk fungsi linked list is full linked list yaitu di sini kan ada if count linked list atau maksimal antrian linked list, return true, else return false. Di sini menggunakan hasil hitungan dari count linked list. Jika jumlah elemen sama dengan batas maksimal 5, kembalikan true atau penuh. Selain itu false, masih ada kurang. Untuk selanjutnya yang ini yaitu bold. Bold itu is empty linked list. Di sini fungsi is empty linked list itu tuh untuk mengecek apakah antrian ini kosong atau tidak. Nah, di sini ada if count linked list sama dengan 0, return true, else return false. Di sini jika jumlah elemen 0, antrian kosong atau true, selain itu berisi false. Selain itu berisi false, dan untuk selanjutnya yaitu void linked list. Ada string nama, integer umur. Nah, di sini linked list itu menambahkan data ke antrian berikutnya. Nah, void ini tuh yang berisi nama kita, umur, dan yang lainnya. Nah, untuk is if is full linked list, code antrian penuh, else, else. Di sini ada if ini, di sini ada hit sama dengan new nih, di sini ada hit nama sama dengan nama, hit umur, hit next sama dengan null, tail sama dengan hit, else new code sama dengan new antrian HTML, new node nama, new node umur, di sini sampai berujung di tail atau new code. Langkah kerjanya yaitu yang pertama kita cek dulu apakah antrian ini sudah penuh atau belum. Jika iya, tampilkan pesan antrian penuh. Nih, jika iya, jika belum, kalau antrian ini kosong, kita harus membuat elemen baru menjadi sebuah hit atau tail. Hit atau tail ini. Kalau di sini sudah ada isi, sudah berisi gitu, buat elemen baru, kita sambungkan ke elemen terakhir atau tail. Lalu kita perbarui tail ke elemen baru tersebut. Jadi inilah prinsip antrian. Data baru selalu ditambahkan posisi paling belakang. Eh, jadi kesimpulannya data baru ini selalu ditambahkan di posisi yang paling belakang. Nah, itu. Kita lanjut ke yang ketiga. Fungsi yang pertama yaitu linked list, itu menghapus data terdepan. Di sini ada if invalid, ada code, data antrian kosong, else, ada del sama dengan hit sama dengan hit,
eh next ada deal sama dengan apa ya itu? Next sama dengan null, delete, dels. Jadi di sini kita yang pertama yaitu cek kondisi. Jika antrian ini kosong, tampilkan pesan data antrian kosong. Seperti tadi ya. Jika ada isi del sama dengan hit, ini variabel del menunjukkan ke elemen pertama atau yang akan dihapus. Yang kedua yaitu ada hit. Hit apa ya ini lupa di tanda panah kayak gini. Itu tuh dipindahkan ke posisi hit ke elemen kedua, yaitu jadi elemen kedua ini sekarang jadi yang pertama. Del next sama dengan null itu putuskan hubungan elemen yang dihapus dari rantai tersebut. Delete del yaitu hapus data yang dari memori agar memori tersebut tidak bocor melalui memori. Prinsip antriannya yaitu penghapusan selalu dilakukan di posisi paling depan. Penghapusan dilakukan di posisi paling depan, delete ini. Yang selanjutnya yaitu void clear linked list, yaitu menghapus semua data atau kosongkan antrian. Jadi ada if, di sini ada if, ada is implement linked list, code, ada data antrian kosong, dan ada core head, will, di sini bedanya di sini ada will, ada core, ada, nah di sini. Untuk penjelasannya itu yang pertama kita selalu mengecek kondisi terlebih dahulu. Kita mengecek kondisi jika sudah kosong, dia diberi pesan. Jika ada isi, dia menggunakan cur ini untuk berjalan dari awal sampai akhir antrian. Setiap langkah, simpan alamat elemen ke deal. Simpan alamat elemen ke deal, maju ke elemen berikutnya, lalu hapus elemen yang disimpan tadi. Setelah semuanya terhapus, atur hit dan tail. Hit, mana tadi hit dan tail. Ini atur hit dan tail. Kembali ke nol, agar antrian ini dianggap kosong. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada void display linked list, yaitu menampilkan semua data antrian tersebut. Ada code data antrian, ada if komponen ini, ada banyak, ada di sini ada banyak sekali, ada well, ada nomor maksimal antrian, ada journal, ada cut, ada car. Di sini juga ada else, nomor, ada kosong ini dan nomor plus plus. Nah, jadi di sini yang pertama yaitu tampilkan judul pada data antrian. Tampilkan judul pada data antrian ini. Jika kosong, pesan itu akan kosong. Jika ada isi, tampilan jumlah data saat ini digunakan perulangan dari nomor 1 sampai batas 5. Nomor 1 sampai batas antrian maksimal antrian ke-5. Jika masih ada kata cur atau nul, ini tampilkan nama dan umur tersebut. Jika sudah habis tapi nomor urut belum sampai 5, jadi kita menampilkan kosong ini. Tujuannya untuk menampilkan semua posisi antrian, baik yang berisi maupun yang masih kosong. Yang keempat yaitu fungsi main. Nih, fungsi main. Fungsi main di sini yaitu program uji dan uji coba. Nah, di sini ada enquire link keselit Joni 19, display link keselit, enquire link keselit Mamat 20, Siti 18, Bambang 20, Rudi 23, dan ada lagi komputer di sini code link list. Nah, di sini yang pertama yaitu kita tambah Joni. Joni itu tampilan antrian. Yang kedua kita tambah Mamat, Siti, Bambang, Rudi. Sekarang antrian terisi penuh atau 5 orang. Yang tidak benar 5 orang yang ditampilkan. Coba tambah accounts karena sudah penuh, muncul pesan antrian penuh. Jangan muncul pesan antrian penuh. Hapus satu data terdepan, yaitu Joni. Jangan hapus satu terdepan, yaitu Joni. Antrian maju satu langkah atau tampilkan. Hapus semua data antrian kosong atau tampilkan pesan kosong. Jadi gitu.
Tampilkan jumlah data terakhir hasilnya 0 karena sudah dikosongkan. Keseluruhan kode ini adalah contoh penerapan QW menggunakan linked list dengan fitur tambah data, hapus data, cek penuh atau kosong, hitung jumlah, tampilkan, dan kosongkan antrian tersebut. Jadi, hmm, jadi di sini ada 3 codingan yang sudah saya jelaskan. 2, 3. Jadi di sini itu dia penerapan antriannya itu masih bersifat QW menggunakan linked list dengan fitur tambah data, hapus data, cek penuh atau kosong, hitung jumlah, tampilkan dan kosongkan antrian tersebut. Sepertinya sudah. Baik, itulah tadi penjelasan codingan dari saya dengan mata kuliah struktur data. Mohon maaf jika ada suatu kesalahan kata atau eh, pengucapan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.